Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Triniswati, JGT Angkatan 9. Saya dari SDN Sumorami, Candi, Kabupaten Sidoarjo. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Peran kita sebagai seorang guru harus mampu menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Menciptakan budaya positif merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pelajaran. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Yang pertama, disiplin positif. Makna disiplin: belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapainya tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dari setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdiri dari 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini, guru dapat memilah motivasi apa yang timbul pada diri murid untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maka motivasi yang muncul masih berasal dari motivasi eksternal. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itulah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa atau motivasi internal. Kita sebagai guru harus mampu menumbuhkan motivasi internal yang ada dalam siswa untuk dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Keempat, posisi pemantau. Yang kelima, posisi sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer.
Posisi sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Guru membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, serta dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Berikutnya adalah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terjadi dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berkaitan budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya, yaitu dengan menerapkan budaya positif akan tercipta lingkungan yang positif. Lingkungan sekolah yang positif dapat membuat warga sekolah merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Keadaan demikian akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk berpihak kepada murid, memerdekakan murid, mendorong terciptanya merdeka belajar, dan membentuk profil pelajar Pancasila. Guru dapat mengambil peran mewujudkan kepemimpinan murid dengan cara murid sanggup memimpin dirinya sendiri. Pendidik perlu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Untuk melaksanakan disiplin diri, guru memainkan peran sebagai pendorong kolaborasi untuk menyusun keyakinan kelas. Yang ketiga, peran guru untuk menggerakkan komunitas praktisi, pendorong kolaborasi, serta coach bagi guru lain dapat mewujudkan budaya positif. Pendekatan IE percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Dengan demikian, budaya positif di sekolah akan mendukung tercapainya visi sekolah. Posisi manajer sesuai dengan visi guru penggerak yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk menuntun segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya demi terciptanya student well-being. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep inti dari modul budaya berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Secara keseluruhan, materi ini memberi saya pemahaman lebih tentang peran saya sebagai guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Selain itu,
Semua materi ini harus kita resapi, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan sejawat. Hal menarik dan di luar dugaan pada saat mempelajari materi motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Penghargaan kepada siswa berdampak kurang baik, antara lain dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi ketepatan, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang saya alami setelah saya mempelajari modul ini adalah saya sadar bahwa posisi kontrol yang selama ini sering saya lakukan adalah posisi pendukung dan pemantau yang seharusnya sebagai manajer, di mana guru bersama dengan murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Sebelum mempelajari modul ini secara tidak langsung, sebenarnya saya sudah menerapkannya, yaitu pada tahap menstabilkan identitas dan validasi masalah. Hanya saja pada tahap akhir, saya cenderung memberi solusi. Pengalaman saya pada saat menangani siswa yang suka merokok, saat mendapatkan laporan dari temannya, tindakan yang saya lakukan dengan memanggil siswa tersebut secara pribadi untuk saya ajak bicara dan menggali masalah yang dialami. Setelah belajar modul ini, saya berusaha menerapkan langkah terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas dan memunculkan motivasi intrinsik. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika saya mengalami perubahan positif pada sikap dan motivasi siswa dengan menerapkan konsep-konsep inti modul budaya positif, saya merasa sangat senang dan puas. Semakin termotivasi dan aktifnya partisipasi siswa dalam pembelajaran mendatangkan kepuasan dan rasa bangga. Hal ini juga memperkuat keyakinan serta memotivasi saya untuk terus belajar memperbaiki diri sesuai nilai-nilai budaya positif sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi intrinsik dalam siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini serta atmosfer kelas yang lebih positif dan inklusif. Hal yang perlu ditingkatkan adalah posisi guru sebagai seorang manajer, konsisten dalam melaksanakan penerapan budaya positif dan melakukan evaluasi dari penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya terapkan adalah sebagai pemantau dan penghukum. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika siswa saya berbuat kesalahan atau melakukan pelanggaran. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah.
perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswa saya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini secara tidak langsung, sebenarnya saya sudah menerapkan, yaitu pada tahap menstabilkan identitas dan validasi masalah. Hanya saja, pada tahap akhir, saya cenderung pemberi solusi. Ketika ada masalah yang terjadi, saya biasanya memanggil siswa tersebut secara pribadi untuk saya ajak bicara dan menggali masalah yang dialami dengan memberikan pernyataan. Setiap manusia pasti pernah bersalah, atau tidak ada manusia yang sempurna. Setelah belajar modul ini, saya berusaha menerapkan langkah terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas dan memunculkan motivasi intrinsik. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua, karena budaya positif ini tidak dapat kita lakukan sendirian. Kolaborasi ini dilakukan dengan tujuan supaya budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah maupun dimanapun juga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.